Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOC Pendahuluan High Performance Computing. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik terkait pendahuluan HPC, di mana pada topik ini kita akan belajar apa itu HPC dan juga bagaimana sejarah perkembangan HPC hingga saat ini. HPC ataupun High Performance Computing merupakan praktik penggabungan resource komputasi guna mendapatkan performa yang lebih besar dari performa satu workstation, server, ataupun komputer. HPC dapat berbentuk superkomputer yang dibuat khusus atau kumpulan individual komputer yang kita sebut sebagai cluster. Kenapa kita membutuhkan HPC? Nah, model numerik seperti WRF, RayCM, kemudian model tsunami seperti Tsunawi, itu membutuhkan pemecahan jutaan persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika atmosfer, lautan, es, dan interaksinya. Simulasi ini melibatkan grid resolusi yang tinggi, sehingga untuk menangkap fenomena-fenomena lokal seperti badai, awan, kita membutuhkan daya komputasi yang masif. Di mana apabila kita menggunakan komputer tradisional ataupun single komputer, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian sebagai contoh lainnya, simulasi perubahan iklim jangka panjang itu memerlukan ratusan simulasi ensemble untuk mengevaluasi ketidakpastian. Nah, tanpa adanya HPC, proses ini akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lalu bagaimana sih perkembangan kinerja dari HPC hingga saat ini? Nah, sejatinya perkembangan HPC ini tidak lepas dari perkembangan prosesor. Dari tahun 1986 hingga tahun 2002, mikroprosesor mengalami kemajuan yang cukup luar biasa. Setiap tahunnya, kinerja dari prosesor ini mengalami kenaikan 50%, terutama karena kemampuan teknologi semikonduktor untuk membuat transistor yang semakin kecil dan cepat. Nah, era ini disebut juga sebagai era keemasan hukum Moore, di mana menurut hukum Moore, kemampuan dari jumlah transistor itu mengalami berlipat ganda setiap 2 tahun. Namun, sejak awal 2000-an, laju peningkatan kinerja dari prosesor ini mengalami pelambatan. Nah, pelambatan ini disebabkan oleh adanya batasan fisika yang mulai menghantui desain dari prosesor-prosesor modern. Nah, lalu apa sih sebenarnya hambatan fisik dari prosesor-prosesor modern saat ini? Yang pertama adalah transistor yang lebih kecil menghasilkan prosesor yang lebih cepat. Namun di balik itu, prosesor yang lebih cepat membutuhkan konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan prosesor yang seri sebelumnya. Nah, ketika daya meningkat, akan mengakibatkan panas bertambah pada prosesor. Nah, apabila si panas yang terakumulasi di prosesor tidak diatasi dengan sistem pendinginan yang tepat, itu akan mengakibatkan penurunan terhadap kemampuan dari si prosesor itu sendiri. Bahkan di case-case tertentu, si panas pada prosesor ini mengakibatkan kesalahan pada proses perhitungan numerik. Nah, dari problem-problem inilah nantinya akan menjadi dasar munculnya konsep komputer cluster dan lebih jauh adanya sistem HPC. Lalu bagaimana sih sejarah singkat dari perkembangan HPC? Nah, sebenarnya untuk perkembangan HPC sendiri itu kita bisa bagi menjadi 4 era. Yang pertama adalah era superkomputer pertama, di mana pada era ini awal mula cikal bakal HPC itu terbentuk. Kemudian ada Cray era, cluster era, dan juga GPO dan hybrid era. Itu dimulai tahun 2010 hingga saat ini. Nah, sejarah singkat perkembangan HPC. Perkembangan superkomputer modern sejatinya itu didorong oleh kebutuhan militer pada mulanya. Sebagai contoh, di Perang Dunia Kedua, tabel artileri yang dihitung dengan menggunakan tangan merupakan pendorong dibuatnya ataupun pengembangan ENIAC atau Electronical Integrator and Computer di AS pada tahun 1943 hingga 1946. Nah, komputer inilah yang nantinya akan
memecahkan kode-kode najis seperti Enigma. Lalu di Perang Dingin, perkembangan si superkomputer ini didorong untuk membantu dalam proses desain senjata nuklir, kemudian desain pesawat, kapal selam, dan lain-lain, serta pengumpulan dan pemrosesan informasi intelijen, serta pemecahan kode-kode. Nah, ENIAC sendiri itu dibuat pada tahun 1943. Adalah komputer elektronik pertama yang menggunakan program yang bisa disimpan. Nah, komputer ini dibangun di University of Pennsylvania pada tahun 1943 hingga 1946. ENIAC dipindahkan ke Maryland pada tahun 1947 dan tetap beroperasi hingga 1955. Lalu ada komputer CDC 6600 yang dikembangkan pada tahun 1964. Komputer ini memiliki kemampuan komputasi sebesar 500 kiloflop per second hingga 1 megaflop per second dan merupakan komputer pertama yang dijuluki sebagai superkomputer. Lalu berlanjut pada ELIAC 4 yang dikembangkan pada tahun 1966 sampai dengan 1976, di mana superkomputer ini memiliki kemampuan komputasi sebesar 1 gigaflop per second dan 1 gigaflop per second dengan biaya pengembangannya sendiri sebesar 88 juta dolar. Kemudian ada Cray 1 merupakan pembuka era Cray, di mana si Cray 1 ini dikembangkan pada tahun 1976 dan merupakan pengembangan bisa dikatakan sebagai pengembangan dari seri komputer 6600, di mana si Seymour Cray ini merupakan perusahaan yang dulunya berasal dari CDC. Si perusahaan ini berdiri pada tahun 1972 dan pada pengembangan pertamanya si Cray ini berhasil mencatatkan kecepatan komputasi sebesar 133 megaflop per second dalam penggunaan normal. Kemudian ada Cray XMP yang dikembangkan pada tahun 1982 dan YMP yang dikembangkan pada tahun 1988. Untuk Cray XMP sendiri, kecepatan yang berhasil dicapai waktu itu adalah sebesar 2000 megaflop per second. Sementara untuk Cray YMP itu berhasil mencatatkan kecepatan sebesar 333 megaflop per second. Lalu berlanjut pada tahun 1986, Intel mengembangkan IPSC Hypercube, merupakan komputer paralel processing yang berbasis kubus hyper atau hypercube. Nah, si superkomputer ini terdiri dari 16 hingga 128 node prosesor tergantung model, di mana untuk setiap node ini terhubung langsung dengan node lain dalam struktur hypercube. Nah, komputer ini dirancang untuk komputasi paralel ilmiah dan teknis. Adapun untuk sistem operasinya sendiri ini berbasis Unix dengan menggunakan message passing antar prosesor. Lalu berlanjut ke era komputer cluster. Nah, awal mula dari pengembangan komputer cluster ini didorong oleh mahalnya dan eksklusifnya superkomputer, yang mana pada era saat itu hanya dimiliki oleh pemerintah, militer, ataupun lembaga riset. Nah, atas dasar itu, maka pada akhir 90-an hingga 2000-an muncul gagasan di mana mengapa kita tidak menggabungkan banyak komputer murah menjadi satu sistem yang kuat. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dimulainya era komputer cluster yang juga dikenal sebagai Beowulf cluster. Nah, Beowulf cluster sendiri merupakan nama salah satu proyek eksperimen NASA yang berhasil membuat superkomputer murah dari divisi biasa yang dihubungkan dengan jaringan Ethernet dan menjalankan sistem operasi Linux. Nah, sistem Beowulf cluster ini sejatinya merupakan dasar sistem HPC yang digunakan hingga saat ini. Nah, awal mula 1994, Beowulf cluster dikembangkan oleh NASA di Pusat Penerbangan Antariksa Goddard, di mana pencetusnya sendiri adalah Thomas Sterling dan juga Donald Baker,
yang mana waktu itu mereka merancang klaster pertama menggunakan 16 PC Intel yang menjalankan sistem operasi Linux. Nah, untuk komunikasi antar PC-nya ini, Sterling dan Donald Baker menggunakan Ethernet sehingga si 16 PC ini bisa saling terhubung dan bisa menjalankan komputasi task ataupun suatu komputasi yang sama. Nah, nama Beowulf sendiri ini diambil dari puisi epik Inggris kuno sebagai metafora kekuatan melalui kolaborasi atau yang mana ini merujuk pada sistem kerja dari cluster. Lalu berlanjut pada tahun 1995 sampai tahun 2000-an, di mana pada tahun-tahun ini mengalami peningkatan dari segi prosesornya. Di mana pada saat itu pada saat bersamaan biasanya menggunakan prosesor yang berbasis x86 dengan jaringan cepat seperti Ethernet dan Infinity Band. Adapun sistem operasinya biasanya digunakan adalah Linux dan menggunakan perangkat paralel seperti MPI. Dan adapun untuk keunggulan dari komputer yang dibangun pada era ini adalah harga jauh lebih murah daripada superkomputer tradisional sebelumnya. Kemudian juga pada tahun ini komputer bisa dijalankan di ribuan node dan juga bisa menggunakan berbagai hardware standar. Lalu si cluster pada era ini juga dapat melakukan berbagai tugas seperti simulasi iklim, fisika, bioinformatika, dan juga analisis data besar. Lalu berlanjut ke hybrid cluster dari tahun 2010 hingga saat ini, di mana pada era saat ini sistem dari cluster itu sudah diintegrasikan dengan GPU, sehingga dalam satu sistem cluster atau dalam satu sistem HPC itu memiliki dua komponen pemrosesan, yakni CPU dan GPU, dan kadang di beberapa case keduanya bisa juga dijalankan secara bersamaan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Itu tergantung pada teknik pemrograman yang dilakukan di bahasa pemrograman. Lalu bagaimana kita mengetahui perkembangan HP saat ini? Nah, di situs www.top500.org itu setiap tahunnya ataupun bahkan setiap 2 bulan dalam setahun itu melakukan benchmarking terhadap HPC yang ada di seluruh dunia. Di mana setiap tahunnya kita bisa tahu tuh HPC mana sih yang telah mengalami peningkatan dari segi kekuatannya ataupun resource mereka. Nah, biasanya di top 500 ini tuh mengupdate ranking dari HPC yang ada di dunia di bulan Juni dan di bulan November. Nah, untuk saat ini sendiri El Capitan menjadi sistem HPC tercepat di dunia dengan kemampuan dengan jumlah core sebesar 11 juta core dan juga kemampuan komputasi sebesar 1.742 petaflop per second. Nah, El Capitan ini terletak di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di California menggunakan arsitektur HPE Cray X SASTA dengan prosesor AMD EPYC generasi 4 Genoa dengan 24 core per CPU. Kemudian ada Frontier. Nah, perlu diketahui juga bahwa Frontier ini sebelumnya pernah menduduki peringkat pertama sebelum El Capitan muncul. Juga memiliki arsitektur yang mirip dengan El Capitan, yakni HPE Cray X dengan prosesor dengan jumlah prosesor 9472 AMD EPYC Trento 64 core CPU. Lalu ada Aurora. Dilanjutkan dengan Aurora di peringkat ketiga, ada Jupiter Boaster di peringkat keempat, dan juga ada Eagle merupakan HPC-nya Microsoft dengan prosesor 1.123.200 Intel Xeon Platinum dengan 48 core CPU menggunakan 14.400 Nvidia H100.
Nah, untuk IGA sendiri, kecepatan puncak yang berhasil dicapai adalah sebesar 561,2 petaflop. Dengan tujuan pengembangan adalah untuk pelatihan model AI dan komputasi awan. Nah, sekian materi terkait dengan pendahuluan high performance computing. Semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dan dapat menambah wawasan bagi semua peserta MOOC kali ini. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.